Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Ibu harap kita selalu dalam lindungan Allah dan memberikan keadaan kita sehat walafiat. Sebelum memulai mata pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta untuk kita bersedia membaca doa terlebih dahulu. Amin. Selanjutnya ini kemana nih? Kok pada nggak hadir? Apa karena hujan ya mungkin ya? Ya, Bu. Karena hujan juga ya. Dari tadi pagi berarti nggak ada nih ya? Ya, Bu. Ya udah Ibu absen yang ada dulu ya. Alia, Hadir, Bu. Desi Fitria, Hadir, Bu. Isna Fajira. Nggak hadir. Kenapa? Ada keterangan nggak? Dia malu sekolah, Bu. Oh. Isratul Husna, Hadir. Makfirah, Hadir. Nailiza Helia, Noratul Husna. Nggak ada, Bu. Nggak hadir, kemana? Hadir. Sakit. Nuriska Salsabila lagi kemana nih? Ada, Bu. Izin ya, Bu. Izin ya. Izin ya. Ya, Nutasha Syahira, iya. Salman Al-Farisi. Nggak datang, Bu. Mana siap, Bu? Nih, dia banyak loh nggak hadir di jam Ibu. Memang males ya, Bu. Ya, sama guru-guru lain gitu juga. Iya, Bu. Yaudah, Salsabila, Iya. Salifah Khairunisa, Ada, Bu. kenapa sakit? Dalam kampung. Tiara Syafitri, Sama juga, Bu. Ada juga ya? Bu. oh masih belum habis liburan mungkin ya. Iya. Wahyu nih, Wahyu kemana nih? Banyak juga nih. Organisasi. Oh, Cynthia, Iya, Bu. Hadir. Wirda Anas, Bu. Nuraida, Nggak hadir, Bu. nggak hadir. Tengku Rianda, Nah, juga, Bu. Sama. Syabardi. Nanti nak cowok nggak ada yang hadir ya? Ada, Bu. Aduh, hujan mungkin ini orang ini masih ngantuk. Enakan tidur. Iya. Nah, minggu lalu sebelum mengakhiri pertemuan, Ibu sudah memberikan materi ke kalian melalui grup WA kita ya. Ya, Bu. Ada dibaca? Ada, Bu. Ada sedikit. Ada dipahami? Ada, Bu. Dikit-dikit, Bu. Ya udah, jadi pertemuan kita hari ini Ibu akan memaparkan materi berupa PowerPoint seperti biasa, dan Ibu akan memberikan dua tugas nih. Satu tugas pribadi kalian, Ibu berikan setelah Ibu berikan sebelum Ibu memaparkan, biar kalian mengerjakannya itu bisa lihat langsung dari materi-materi yang Ibu sampaikan. Yang kedua ada tugas per kelompok. Tugas per kelompok ini Ibu berikan setelah Ibu memaparkan materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kalau karena kita sedikit ya Ibu lihat, mungkin Ibu cuma ambil 3 kelompok. 3 kelompok boleh nanti ya, 2-2 orang, satu kelompok ada 3, nggak apa-apa ya. Nah, langsung saja kita mulai PowerPoint-nya. Ibu buka dulu ya. Nah, materi kita hari ini apa? Letak luas dan batas wilayah Indonesia. Nah, sebelum Ibu yang menjelaskan, karena minggu lalu Ibu sudah memberikan materinya ke kalian, ada nggak yang paham apa itu letak luas dan batas wilayah Indonesia?
Ibu, menurut saya Bu ya, kalau misal letaknya tuh misal di mana wilayah Indonesia itu berada. Kalau luasnya tuh Bu, berapa luas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terus kalau batasnya tuh Bu, berbatasan langsung dengan misal Sumatera dengan Malaysia. Kalau misal Jawa dengan negara-negara asing Bu, gitu Bu. Oke, itu menurut Salsabila. Nanti kita cek sama-sama. Desi, yang lain ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, udah langsung kita lanjut aja ya. Ya Bu. Selanjutnya sebelum kita belajar materi ini, kita pasti punya tujuan ya. Ya Bu. Kenapa sih kita harus belajar letak, luas, dan batas wilayah Indonesia ini? Apa sih keuntungan buat kita untuk mempelajari materi ini? Kalau misalkan banyak loh materi-materi lain, kenapa Ibu ngambil materi letak, luas, dan batas wilayah Indonesia? Nah, di sini kita akan melihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ibu harap peserta didik Ibu mampu menganalisis letak wilayah Indonesia. Selanjutnya, Ibu harap peserta didik Ibu mampu menganalisis luas wilayah Indonesia. Peserta didik Ibu juga harus mampu menganalisis batas wilayah Indonesia. Peserta didik Ibu harus mampu menyajikan data letak, luas, dan wilayah Indonesia. Dan seperti Ibu bilang tadi, nanti Ibu bakalan memberikan kalian tugas pribadi dan tugas kelompok. Sebelum Ibu lanjut, Ibu bakal memberikan tugas pribadi dulu. KPD-nya nanti Ibu bagiin pas di tugas kelompok. Ini sebagai tugas kita saja buat kalian. Apa kalian memahami materi ini? Sejauh mana kalian paham akan penjelasan Ibu pada hari ini? Boleh diambil berapa orang kita hari ini? 2 orang. 7 ya. Boleh 1 orang, Dek. Tolongin. Ambil. Nanti ya. Ini ya, Bu. Iya. Ini pulpen. Tasku mana? Itu dari mana? Mana pulpenku? Ini Bu di Cilang. Iya, di Palang ya. Ibu mana pulpenku? Pulpen ada nggak temennya yang 2 pulpen? Boleh dong sharing. Udah? Udah ya? Isi dulu namanya. Di situ ada nama kan? Diisi dulu ya. Udah, kita lanjut ya. Coba perhatikan soal yang nomor 5. Gambar. Ya, gambar ya. Nah, ini dia. Lihat ke depan, Nak. Apa yang ada di benakmu ketika melihat gambar ini? Nggak tahu kan? Apa sih ini? Cuma ada orang minum kopi. Bu Susi sudah menenggelamkan kapal. Bukan tanya, kenapa sih kok bisa Bu Susi ini menenggelamkan kapal? Kok bisa atas dasar apa Bu Susi ini menenggelamkan kapal? Kita kan belum tahu nih. Nanti Ibu bakalan nunjukin satu video untuk lebih memahami apa tugas dari Bu Susi ini dan atas dasar apa Bu Susi menenggelamkan ratusan kapal. Perhatiin lagi ini ya. Perhatiin dulunya apa? Peta Indonesia. Ini Itu sama ya, itu yang merah-merah itu peta Indonesia, Asia. Nah, kok dia merah? Karena menandakan itu Pulau Indonesia. Menandakan itu Pulau Indonesia ya. Nanti kita bakal bahas ya. Nih videonya. Mau nonton? Mau. Ya.
Sekarang kita nonton video dulu. Ya, Ibu ambil dulu ya. Poros maritim dunia. Lihat ya, nanti di lembar soal kalian di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dari video ini. Diperhatiin, disimak ya. Kita akan nonton sejenak, habis itu kita akan membahas materi kita selanjutnya. Halo Sobat Geografi, kembali lagi di Geografi Channel, channel yang memberikan informasi seputar geografi. Moyangku seorang pelaut, lembar menaruh dua samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan aku tadi. Ya, kali ini kita akan membahas tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ayo, simak pembahasan. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya setelah bersumpah sebagai Presiden Indonesia periode 2014-2019. Salah satu isinya menyinggung visi dalam memperkuat kemaritiman Indonesia di dalam beberapa poin. Kita telah lama mengunjungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia. Pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia sedang bergeser dari barat ke Asia Timur. Sekitar 40% perdagangan dunia ada di kawasan ini. Negara-negara Asia sedang bangkit. Indonesia berada tepat di tengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik secara geografis, geopolitik, maupun geoekonomi. Lalu, kenapa Indonesia pantas menjadi poros maritim dunia? Tentunya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Mari kita bahas lebih lanjut. Wilayah laut yang luas. Luas lautan Indonesia lebih besar daripada luas daratannya. Kira-kira 77% total luas Indonesia adalah perairan. Luas perairan Indonesia adalah 6.315.222 km persegi, sedangkan wilayah daratan seluas 1.913.578 km persegi. Itulah yang membuat Indonesia pantas sebagai negara maritim. Posisi geografis. Posisi geografis Indonesia berada di daerah khatulistiwa, berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Lokasi Kepulauan Nusantara ini jadi persilangan alur lalu lintas laut yang menghubungkan benua timur dan barat. Untuk perbatasan darat, Indonesia langsung berbatasan dengan negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Ada 3 batas perairan di Indonesia: batas landas kontinen, batas laut teritorial, dan batas zona ekonomi eksklusif. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh 200 mil atau tidak memiliki kedalaman lebih dari 150 meter. Batas laut teritorial merupakan batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil atau sekitar 22,2 km. Batas laut teritorial merupakan batas kedaulatan penuh suatu negara. Batas zona ekonomi eksklusif atau sering disingkat dengan ZEE merupakan batas wilayah perairan laut ekonomi suatu negara. Batas ini ditentukan dengan jarak 200 mil dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah luar laut bebas. ZEE, Indonesia berhak melakukan
eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik di permukaan, dasar, maupun di bawah laut. Banyak nelayan asing yang melanggar batas ini, dan kalian tahu sendiri kan akibatnya. 3, 2, 1. Nah, kira-kira yang tadi, yang barusan, yang kita lihat tadi, ini. Siapa beliau? Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri Kelautan Perikanan. Apa yang dilakukan beliau tadi? Menenggelamkan kapal asing, ya kapal asing yang masuk ke wilayah laut Indonesia. Nah, dipahami ya, nanti di soal kelima nanti kita bakalan ngebahas itu. Tadi kita sudah tahu Menteri Kelautan kita tadi Bu Susi. Sekarang kita lanjutkan lagi mengenai jalur perdagangan. Ada yang dah tahu apa itu jalur perdagangan? Jalur masuknya barang dan keluarnya barang. Masuk dan keluarnya barang. Teknologi Bandung atau ITB, anggota Dewan Kelautan Indonesia, Dr. Insinyur Son Diamar, mengungkapkan Indonesia memiliki 4 titik strategis yang dilalui 40% kapal-kapal perdagangan di dunia. 4 titik itu adalah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Indonesia bisa Selat apa tadi? Selat Sunda. Sunda. Tahu kan? menjadi pusat industri perdagangan dan pelayaran maritim dunia. Garis pantai. Garis pantai adalah batas pertemuan antara lautan dan daratan pada saat terjadi pasang air laut tertinggi. Berdasarkan data CIA World Map, Kanada merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, yaitu 202.800 km. Sementara Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, yaitu 95.181 km. Sedangkan Greenland menempati urutan ketiga dengan panjang garis pantai 44.087 km. Dari semua faktor yang sudah dijelaskan, Indonesia memang pantas menjadi poros maritim dunia. Ditambah dengan keanekaragaman sumber daya alam bahari yang bisa kita jumpai di setiap perairannya, sudah menjadi tugas kita untuk selalu menjaga wilayah perairan agar tetap aman dari berbagai ancaman. Saya Siva Jaya Mai, di laut kita jaya. Dah, kita kan udah nonton nih. Udah ya? Jauh. Ibu kasih enak-enak dulu, nonton-nonton dulu. Nah, nanti siap-siap ya kalau nggak bisa jawab ya. Nah, jawab susahnya. Selanjutnya kita akan membahas letak astronomis. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu letak astronomis, ada nggak yang mau menjelaskan secara semampunya karena materi minggu lalu sudah Ibu berikan? Letak astronomi Bu. Iya. Saya. Kata di lain mana? Letak astronomi di Indonesia itu Bu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Terus bujurnya itu di antara 95 derajat bujur timur sampai 114 Sampai 114. bujur timur juga. Itu letak astronomisnya ya. Ya. Di sini jangan kita bilang letak itu apa, luas itu apa, bujur itu apa. Ibu mau tanya.
Apa itu bujur dan apa itu garis lintang? Garis bintang. Kalau menurut saya bukan, garis bujur itu adalah garis imajiner yang membentang dari utara ke selatan yang digunakan untuk menentukan posisi timur atau barat suatu tempat. Di sini di mana? Garis bujur. Yang mana garis bujur, yang mana garis lintang? Sampai selatan. Itu Bu, garis yang ini. Bujur ini. Ya. Yang lain yang mana? Sama. Sama apa? Yang lurus ini garis apa? Bujur, garis bujur. Garis bujur. Kalau lintang gini Bu. Kalau lintang ya? Dari barat, dari Yang timur ke ini. barat, dari timur ke barat. Timur ke barat. Nah, dari garis lintang itu sendiri, garis lintang dari bujur dibagi lagi menjadi dua, yaitu lintang utara, Lintang selatan. lintang selatan, dan garis lintang selatan yang dibatasi oleh garis ekuator, yang mana? Atau garis khatulistiwa, yang mana? Tiwa itu yang merah-merah. Merah-merah mana? Lagi ya, dicek lagi ya. Dan garis bujur barat dan bujur timur yang dibatasi oleh Grand Mission Newton. Yang mana tuh garisnya? Tulis itu garis timur. Iya, garis timur garis tengah. Tapi ini nggak ada garis tengahnya. Yang mana? Jadi nanti kita searching aja. Letak astronomis sama seperti yang tadi disampaikan oleh rekan kalian, Salsabila. Letak astronomis Indonesia 6 derajat Celcius lintang Utara dulu. lintang utara sampai 12 derajat lintang selatan. Dan di antara 95 derajat Bujur timur. sampai 141 derajat Bujur timur. Selanjutnya, ini kita paham dulu nih. Udah Bu. Udah ya. Sekarang letak geografis. Siapa yang bisa? Garis letak geografis. Ayo, Letak sesungguhnya Bu, di muka bumi. letak sesungguhnya di muka bumi. Ada situ kalau letak yang itu dia hampir dua benua Bu, dan dua samudra. Kalau benua Asia dan benua Pasifik. Kalau samudra samudra Hindia dan Atlantik. Oke, sekarang kita tanya wilayah Indonesia ini berada di Benua Asia dan benua Asia dan benua Australia. benua. Nih kita lihat ya. Nih. Benua Asia dan Australia. Wilayah Indonesia berada di antara daratan benua Asia dan daratan Benua benua Australia. Australia. Indonesia juga berada di antara perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Benua Asia dan Australia. Australia. Posisi Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra dapat mengukur Indonesia menjadi salah satu negara dengan posisi bisa dibilang posisi paling strategis. Ya. Tahu nggak kenapa dibilang jadi posisi strategis? Apa sih yang menjadi strategis dari posisi Indonesia kita? Apa keuntungannya? Karena dari Indonesia misal dari daerah selatannya bisa ke Australia. Itu kalau misal dari utaranya bisa ke Asia, Bu. Asia itu bisa merangkum dari Iran, India, Thailand dan sebagainya. Kalau misal dari lintang selatan itu bisa ke benua Australia gitu. Dekat ya, mana-mana kita ya. Ya, dekat. Habis itu tadi kan ada ibu bilang keuntungannya untuknya itu bagi Indonesia ini apa? Dari segi apa? Perdagangan kita, Bu. Perdagangan. Nanti dari segi ekonomi, sosial, dan segi budaya juga. Paham ya? Paham. Selanjutnya ada letak geologis. Ayo yang lain siapa? Jawablah Natasha. Nggak ulang ya kalian ya, jadi buat materi nggak usah ya. Devi, Bu. Letak geologis itu Bu berada di antara tiga lempeng tektonik. Terus dilewati kayak Sirkulum Pasifik dan Mediterranean. Jadi Terus berada di dua dangkalan Sunda dan Sahul.
Tadi kita akan membahas letak geologis. Ada yang mau menyampaikan atau Natasha Saira? Kalau menurut saya, Bu, letak geologis itu merujuk pada posisi suatu wilayah berdasarkan struktur geologi. Itu termasuk seperti jenis batuan, formasi geologi, dan proses geologis yang membentuk daerah tersebut. Oke, berarti dari kesimpulan Natasha tadi, letak suatu daerah berdasarkan struktur batuan-batuan yang ada pada kulit buminya. Kenapa kok bisa ada sih batuan-batuan itu? Ya karena ada penyebabnya. Apa penyebabnya tadi? Berada di antara 3 lempeng tektonik. Habis itu dilewati 2 sikrum Pasifik dan Mediterania, dan berada di 2 dangkalan Sunda dan Samud. Itu penyebabnya ya. Selanjutnya ada luas wilayah Indonesia. Nah, coba gimana? Itu 226.153 km². Luas wilayah Indonesia, luas keseluruhannya 8.226.000. Itu besar atau kecil? Luas atau enggak? Sangat besar ya. Sebesar apa? Ya sebesar itu. Sebesar Indonesia. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang luas daratan Indonesia. Indonesia memiliki luas daratan sebanyak 1.931 km². Dengan penduduk terbanyak di tadi Pulau Jawa. Pulau Jawa. Bukan hanya Pulau Jawa ya, ingat ya, bukan cuma Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, Maluku, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali, dan NTT. Aceh nggak termasuk. Aceh bukan nggak termasuk ya sebenarnya, tapi kan emang kita kecil ya. Ini kepulauannya aja. Kalau Aceh kan masuk ke provinsi. Selanjutnya, luas perairan 6.315.220. luas perairan yang ada di Indonesia ya. Kita punya perairan cukup luas ya. Dan lautan nggak bisa ya dibagi ya. Ini bagian Indonesia, di bagian itu kan. Kalau bukan ada yang penjaganya di situ. Maka di luas lautan kita menerapkan yang namanya batas hukum atau politik Indonesia dengan negara-negara lain. Supaya apa? Supaya nggak ada kapal asing masuk. Supaya nggak ada kapal asing masuk. Habis itu kita membuat peraturan batas hukum ini yang terdiri dari laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Kenapa ada zona eksklusif ini? Zona ekonomi eksklusif ini? Ya. Kenapa? Biar enggak sebalangan kapal asing masuk ke wilayah kita. Nih ya, ibu kasih nampak ya. Nah, batas wilayah Indonesia. Dari batas daratannya, kita berada di sebelah utara, berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kita juga berbatasan dengan sebelah selatan, yang berbatasan dengan Australia. Sebelah barat kita berbatasan dengan Samudra Hindia. Iya dong. Habis itu kalau sebelah timurnya kita berbatasan dengan Papua Nugini. Ini daratan. Sekarang kita bahas tentang lautan. Batas lautan. Batas lautan yang tadi aku bilang, dari laut teritorial 12 mil dari garis pangkal pulau. Dia hak kedaulatannya
darat, laut, dan udara. Hubungan dengan kapal asing tidak boleh dilewati. Ya, yang kita sampaikan tadi tidak boleh dilewati sembarangan oleh kapal asing jika tidak ada mengantongi surat izin. Selanjutnya ada zona ekonomi eksklusif yang berada di yang 200 mil dari garis pangkal pulau. Hak kedaulatannya eksplorasi, dan konservasi sumber daya alam, terutama perikanan. Di situ kita dapat hak kedaulatan jika kapal asing merebut laut kita, ya. Kita bisa nuntut nih. Itu hubungan dengan kapal asing. Bebas lewat, ya. Kapal asing bebas lewat. Namun pemanfaatan harus izin Indonesia. Ya. Ini kan tadi namun pemanfaatan harus izin Indonesia. Dia boleh lewat, tapi dia nggak boleh loh ngambil hak yang Indonesia punya. Bukan, dia lewat di kepulauan kita, dia lewat di laut kita, tapi dia nggak bisa memanfaatkan hasil laut kita. Ya. Dan itu adalah landas kontinen. Panjangnya 200 mil dari garis pangkal pulau. Kan? Hak kedaulatannya eksplorasi sumber daya mineral. Kalau yang di atas tadi perikanan, kalau yang di bawah ini sumber daya mineral. Mineral tahu kan? Tahu kan? Hubungan dengan kapal asing, dia bebas lewat, namun pemanfaatan harus izin Indonesia, sama kayak yang tadi. Dia boleh lewat, tapi dia nggak boleh nih mengambil sumber daya kita, terutamanya sumber daya mineral kita sendiri. Ya, bebas, silakan lewat, tapi jangan coba-coba untuk mengambil hak kita. Nah, ini kan udah habis nih. Lembar kerja yang pribadi itu sudah dikerjakan? Belum. Ada yang belum, ada yang udah ya. Diisi tuh. Sini Ibu akan membahas sedikit lagi tentang siapa, ayo. Nah, ini ya. Sembari kalian membuat atau menjawab pertanyaan, Ibu akan membahas lagi mengenai Bu Susi. Apa yang ada di benakmu ketika melihat gambar ini? Sedangkan saya sudah menjawab, Bu Susi sudah tenggelamkan ratusan kapal sejak Oktober 2014 hingga Agustus 2018. Jumlah kapal ilegal yang ditenggelamkan mencapai 488 unit. Banyak kan? Banyak ya. Kapal ilegal yang paling banyak ditenggelamkan berasal dari Vietnam. Kira-kira kenapa Bu Susi menenggelamkan itu? Karena tidak ada izinnya kapal untuk pergi ke Indonesia dan mereka juga nakal menangkap hasil laut Indonesia tapi bawa pulang negaranya tanpa izin. Nah, kayak yang tadi kita bilang kan, orang lain bebas masuk kalau itu ada mendapatkan izin, dapat izin. Orang lain bisa mengambil hasil kelautan kita asal ada izin. Dan ini rata-rata tidak memiliki izin yang kuat sehingga sah ada ya kan? Ya. Bu Susi menjadi Menteri Kelautan. Maka tugas Bu Susi mengamankan kelautan. Jadi di sini salah nggak Bu Susi menenggelamkan ratusan kapal asing? Daripada kita dirampok terus hasil kelautan kita. Ya, karena semenjak ada yang Susi dari 2014 sampai 2018 banyak kapal yang ditenggelamkan, jadi orang itu nggak masuk lagi. Sampai lagi kan? Jadi ada efek jerah. Walaupun sekarang Ibu Susi sudah tidak menjadi Menteri Kelautan, tapi efek jerahnya kayak ada efek traumanya ya. Kapal mereka ditenggelamkan, dibom,
dimusnahkan dari pelayanan secara langsung ya. Dan materi untuk hari ini sekian dari Ibu. Kan tadi Ibu bilang setelah Ibu menyampaikan materi ini kita akan membuat kelompok. Satu kelompok Ibu bagi menjadi 2 orang aja ya, karena kita nggak rame. Jadi kita buat 3 kelompok, 2 kelompok, 2 orang, 1 kelompok lagi 3 orang. Bisa dibagi sekarang nggak kelompoknya? Bisa Bu. Ibu ini Ya. Simpan aja dulu sekalian nanti ya. Udah ya, bagi kelompoknya udah kan? Kelompok Salsabila ada 3 orang, kelompok Alia 2 orang, kelompok Isra 2 orang ya. Ini berapa menit nih? 10. Ya Bu, 10 menit ya. Siap kan? Siap. Kalau ada yang nanti. Cara jawabnya ada tahu belum? Belum. Buat tahu ya, buat tahu ya. Kelompok 1, ngerti nggak itu gimana? Ngerti nggak? Nggak ya? Lihat ini dulu. Nah, berikut adalah letak Indonesia. Cocokkan pertanyaan berikut dengan menarik garis penghubung seperti salah satu contoh di bawah ini sesuai pasangannya. Di sini kan ada contoh nih, letak astronomis. Letak astronomis di mana? Terletak antara 6 derajat Celcius lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bintang timur sampai 141 derajat bintang timur ya. Udah 10 menit ya. Udah siap? Gimana? Udah siap? Udah ya? Kalian mau soalnya Ibu jawab sekarang atau kita simpan aja dulu untuk minggu depan? Udah sekarang ya? Siapa? Kelompok mana yang mau maju? Oh, ini kan ada 4 ya? 2 1 kelompok, 1 kelompok lagi 1 ya? Yuk, maju terus ketua-ketua kelompoknya. Maju deh. Ini bukan? Ya. Yang nomor 1. Nomor 1 udah jawab. Ya, nomor 1 kan udah jawab letak astronomisnya kan? Ya. Tapi kami jawab yang A, letak geologi. Nah, Jadi di mana dia? Itu letak geologi tepat dengan urutan nomor 4, yaitu letak geologi adalah letak suatu wilayah dilihat dari batuan yang ada di permukaan bumi. Seperti di PPT tadi Bu. Kita berarti nyimak ya. Iya lalu. Lagi kelompok 2. Kamu mau ini Bu, ini Ayo dong, siapa lagi kita?
Jadi letak geografis itu ada pada poin kedua. Letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Itu geografis kan? Gimana? Betul. Siapa yang salah nih? Siapa yang salah? Nomor 1 betul. Nomor 3 betul. Nomor 3 betul. Betul ya. Bangun, kelompok 3 sekarang. Yang luas perairan Indonesia sekarang. Di mana letak luas perairan Indonesia? Sama dengan nomor 5 dia. Iya. Sama dengan nomor 5. Gimana yang lain? Betul. Betul. Kelompok 2 apa nih? Diam-diam. Betul nggak? Betul ya. Nah, satu lagi, luas daratan Indonesia. Ini kan ada 2 nih. Sisanya yang belum. Dia masuk ke mana? Luas daratan Indonesia. Nomor 6. Berapa? 1.931 Yeay, udah pada pinter ya, nyimak semua ya. Dari materi kita hari ini, ada nggak yang mau bertanya atau ada nggak yang mau menyimpulkan apa yang bisa ditangkap dari materi kita hari ini? Kalau mau simpulkan itu, Boleh. jadi dari yang pertama tadi Ibu sudah membahas tentang luas, letak dan posisi Indonesia. Iya. Indonesia itu terletak dari dari lintang utara sampai lintang selatan dan lintang utara sampai sebelah. Terus di 195 derajat bujur timur sampai 151 bujur timur. Terus juga Indonesia itu dihasil oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, 2 samudra, samudra India dan samudra Pasifik. Terus juga luas daratan Indonesia itu 1.910.931 km². Kalau misal luas perairan Indonesia itu 6.315.222 km². Oke. Saya rasa sudah cukup jelas ya penjelasan dari Hasabila tadi. Tapi jika ada yang ingin menyampaikan atau ada pendapat lain, ada kesimpulan lain, boleh di mana? Ada? Nggak ada ya? Hari ini materi kita cukup sampai di sini ya. Ibu rasa juga kalian sudah memahami cukup jelas dengan materi-materi kita hari ini. Maka seperti biasa sebelum menutup pembelajaran, Ibu bakalan memberikan kalian judul atau materi kita minggu depan ya. Baik, Bu. Karena minggu ini kita sudah membahas tentang letak, wilayah, batas Indonesia, maka besok kita bakal belajar tentang apa saja? Bu. Karena hari ini kita sudah belajar letak, wilayah, luas Indonesia, maka besok kita akan belajar. Ini kan udah sekilas nih Ibu kasih tahu. Kalau peta kan kita belum ya. Ya, belum. Biar lebih sinkron dengan pembelajaran kita hari ini, minggu depan Ibu bakalan memberikan kalian materi berupa peta. Sebentar lagi bakal Ibu sharekan materi kita ke grup yang seperti biasanya. Ibu harap kalian lebih membaca dan lebih memahami agar minggu depan kita nggak terlalu jauh ya ngebahasnya dan nggak terlalu lama juga nanti. Ini udah ya, kesimpulannya tadi udah disampaikan oleh Hasabila. Ibu rasa cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang enak, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.